4 skenario politik membawa rakyat ke jurang perpecahan oleh Tom Pasaribu. Ini sepertinya opini ya, opini dalam berita yang disampaikan, ditulis atau diupload di Republika ya. Saya bacakan saja sampai habis. Nanti saya bumbui dengan komentar-komentar saya di tengah-tengah bacaan ya. Menjelang pemilu Pilpres 2024 ada 4 skenario yang sedang dilakukan untuk menentukan siapa yang menjadi presiden serta partai-partai yang akan lolos pada pemilu 2024 ya. Sekaligus menentukan urutan partai pemenang pemilu mendatang. Pertarungan ini harus diatur melalui skenario yang benar-benar tidak disadari dan diketahui rakyat sebagai pemilih. Pertarungan skenario tersebut berada dalam pemerintahan dan lembaga negara. Jelas ya, ada dua di situ. Pemerintahan dan lembaga negara. Yang mengakibatkan tergantungnya roda pemerintahan dari aspek hukum, ekonomi, dan politik di segala bidang. Skenario yang pertama adalah memaksa untuk mengubah asas dan undang-undang dasar 1945 agar presiden boleh 3 periode atau setidaknya masa jabatannya diperpanjang yang dilakukan secara tertutup. Tugas ini dimainkan oleh pejabat negara yang bergerak secara masif dan diam-diam. Ini kita sudah dengar isunya ya, sudah beredar bahwa ada upaya untuk memperpanjang masa jabatan. Kemudian juga ada upaya untuk ya memperpanjang masa jabatan itu artinya berupaya untuk mengubah asas undang-undang dasar itu tadi. Secara diam-diam, masif dan diam-diam. Nah, ini seru dan mengerikan ya. Yang kedua, menciptakan situasi negara tidak kondusif melalui kasus-kasus korupsi, hukum, ekonomi, dan politik. Caranya dengan menyebarkan melalui media sosial maupun cetak dan elektronik. Nah, ini skenario kedua ini menciptakan situasi yang tidak kondusif ya, seperti berita hoax, berita yang tentang kasus-kasus korupsi dan sebagainya itu ya, itu dibuat ya, situasi itu menjadi tidak kondusif gitu ya. Ada pro dan kontra itu diciptakan gitu. Apabila mendapat respon positif dari masyarakat, maka kasus tersebut dibuka seluas-luasnya. Jadi memancing sebuah kasus menunggu respon masyarakat. Jika respon tidak ada maka dilanjutkan gitu ya. Dibiarkan hilang begitu. Kalau positif responnya maka akan dilanjutkan, dituntaskan. Yang terpenting dalam kasus tersebut tidak melibatkan kelompok-kelompok mereka. Siapa tadi kelompok-kelompok mereka? Yaitu dalam pemerintahan dan lembaga negara ya. Bila kasus tersebut bersinggungan dengan kelompok mereka, maka kasus tersebut dibelokkan atau ditutup dengan segala cara. Seperti kasus pembunuhan Brigadir J atau Brigadir Yosua Huta Barat, Kanjuruhan, penyelewengan anggaran COVID-19, rangkap jabatan, dugaan korupsi 300 triliun di Kemenkyu, ya, kebakaran depo Pertamina Pelumpang, dan banyak lainnya. Jadi kalau ada sebuah kasus yang melibatkan kelompok mereka, mereka tinggal bongkar aja satu kasus yang kiranya bisa membelokkan persoalan. Itu. Jadi luar biasa penguasa itu ya. Ini opini ya, opini. Yang ketiga, mencari calon presiden yang betul-betul dapat diatur dan mau diperintah dalam segala hal untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kehendak kelompok tersebut agar segala kekurangan yang terjadi dalam pemerintahan tidak terbongkar.
Nah, skenario ketiga itu adalah mencari pemimpin atau dalam hal ini calon presiden yang bisa diatur, bisa diarahkan ya, supaya tidak terbongkar kasus-kasus lama. Waduh, naif sekali ya, luar biasa. Yang keempat, menggiring pemikiran rakyat agar tercipta chaos. Bila strategi yang dibangun gagal dengan cara membuat berita-berita negatif yang memojokkan kelompok tertentu maupun capres-capres yang dianggap membahayakan bagi kelompok mereka dengan isu SARA. Jadi jika 3 skenario itu gagal, maka eh, cara terakhir adalah membuat isu-isu SARA ya. Sepertinya 3 skenario itu, 4 skenario ini sudah dilakukan ya, sudah mulai berjalan. Terakhir ini pun isu SARA, isu menjelekkan capres-capres tertentu yang berseberangan dengan kelompok mereka sudah terjadi juga. Kemarin sempat beberapa daerah melakukan demonstran ataupun penolakan terhadap capres Anies itu ya, membuat isu politik identitas dan sebagainya itu. Saya rasa itu masuk pada strategi keempat itu. Dengan demikian bila terjadi chaos, maka kelompok tersebut yang menjadi tumbal. Nah, itu. Sayangnya, semua skenario yang sedang dijalankan tidak sesuai dengan asas negara dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga roda pemerintahan berjalan ibarat mobil yang tidak memiliki sopir, serta menciptakan kegaduhan di mana-mana. Padahal sesuai dengan konstitusi sudah sangat jelas tata cara pilpres maupun pemilu, apa yang harus dilakukan seperti partai melakukan penyaringan secara terbuka terhadap calon presiden, DPR, dan DPRD yang selanjutnya ditawarkan kepada rakyat pada saat pemilu untuk dipilih oleh rakyat. Karena ketakutan dan kekhawatiran akhirnya mereka berusaha menggiring agar rakyat harus memilih calon yang mereka persiapkan dan yang mereka inginkan. Atas pemaksaan melalui skenario yang sedang mereka lakukan, maka dapat dipastikan akan terjadi perpecahan di tengah-tengah rakyat yang mengakibatkan negara tidak kondusif. Jadi jika 4 skenario ini terus berjalan, maka kata Tom Pasaribu akan terjadi perpecahan ya antara rakyat, bukan hanya pembelahan tapi perpecahan. Kalau di Pilpres 2019 itu terjadi pembelahan, maka di Pilpres 2024 ini prediksi Tom Pasaribu dengan 4 skenario itu jika terus dilakukan, dihidupkan terus-menerus, maka bukan lagi pembelahan masyarakat tapi perpecahan. Ini luar biasa. Siapa Tom Pasaribu? Tom Pasaribu adalah pemerhati bangsa atau Direktur Eksekutif Komisi Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia, dalam kurung KP3I. Gitu ya. Semoga bermanfaat.